hadis riwayat Abu Dawud. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita paham ada dua apa bakatnya? Al-hil, yaitu santun. Tadi yang seperti kita bicarakan, mampu bersikap santun, lemah lembut saat dirinya disakiti. Oh, Masya Allah. Nah, ini ada inspirasinya juga pada Nabi Muhammad SAW. Nanti kita bahas. Kemudian juga ada sifat al-anah, itu tidak tergesa-gesa. Artinya dia penuh pertimbangan. Efeknya nanti anak sedikit lambat. Gitu. Tapi lambatnya itu bukan karena menunda, tapi karena berpikir. Sebentar. Kesana itu lewatnya, oke, ya, oke, baru jalan. Nah, gitu. Kalau ada orang yang modelnya bakatnya beda seperti Umar, aswen, rabas, nah, gitu. Ada dipikir barang, udah ngerti arep maju, rono is maju sih, porongko, belok kanan ke kiri ya. Yang anak gak beda tuh. Ntar, lurus nanti sampai apa? Pos, terus belok kanan. Berapa meter? Oke sekian, oke lalu belok. Pas kirinya, oke, baru berangkat. Sehingga terlihat apa? Agak lambat. Tapi sebetulnya dia cerdas, suka berpikir. Oke, begitu. Nah, dan masih banyak yang lainnya ya. Masya Allah. Dan satu yang tadi ya ini, oke, saya akan bukakan slide yang ini ya. Oke, saya bukakan yang ini. Oke, ini ya. Berikutnya Rasulullah SAW juga bersabda, ya, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, sebaik-baik prajurit penunggang kuda saat ini, ya, saat Nabi SAW adalah Abu Qatadah. Sedangkan sebaik-baik prajurit pejalan kaki atau pelari adalah Salamah. Nah, di sini terlihat ini betapa Abu Qatadah dan Salamah ini memiliki sesuatu yang di atas rata-rata, sehingga sampai dijuluki sebagai seorang penunggang kuda dan pelari yang paling hebat. Ibaratnya kalau di dunia sekarang itu kayak atlet, gitu ya. Atau juga karena dilombakan, jadinya maka disebut atlet. Nah, dalam satu riwayat, Salamah ini pernah menerima tantangan dari sahabatnya. Nah, karena dia cepat lari kan, ditantang, balapan sama aku, nah, gitu ya. Tapi Salamah meminta izin dulu kepada Nabi SAW dan diizinkan. Akhirnya Salamah dengan sahabatnya ini mulai start. Tapi pada start itu dikomandangkan, Salamah itu diam dan mempersilahkan sahabatnya itu berlari duluan. Wes, lewati bukit sampai turun. Apakah dia berlari? Belum. Naik lagi, gitu kan? Nah, pas ketika dia turun, baru Salamah itu lari. Ibarat kalau main badminton, gamenya 15, wes, tak ini 10, wah, 11, 14, 15 game, wah, aku sekongol, gitu. Ada bahasanya ngepur ya, gitu. Nah, ini Masya Allah, gitu. Dan siapa yang sampai finish duluan? Salamah, menunggu itu semuanya. Masya Allah. Ya, maka kita bisa melihat di sini bahwa ini adalah buah, ya, wasilah dari latihan yang dilakukan oleh Salamah dan Abu Qatadah. Dengan izin Allah, dia memiliki kualitas yang di atas rata-rata. Jadi begini, rata-rata yang punya potensi di dunia atlet
atau keterampilan dalam seperti ini tadi, ada penunggang kuda, pelari, itu adalah orang-orang yang mampu menembus ambang batas maksimal kemampuannya. Contoh begini, kalau lari itu kan ukuran klimaksnya orang berlari itu apa? Satu, capek, ya kan? Kayak kaki udah nggak bisa diangkat lagi, begitu ya saudara ya. Kemudian yang kedua, pusing-pusing. Pernah lari semua kan dulu waktu SD, SMA, SMP kan? Pusing nggak itu? Pusing ya. Kadang mutah, betul nggak? Itu udah nggak bisa lari lagi, betul nggak? Tapi bagi orang yang memiliki bakat ini, dia bisa melewati walaupun mutah, habis mutah dia tetap bisa lari. Wah, harus selesai, begitu. Enggak, harga diri saya berhenti di tengah jalan, begitu dia. Betul itu, orang yang punya bakat begitu begini. Maka orang yang begini disebut punya bakat apa? An-nasyata, semangat untuk menyelesaikan apapun yang dia sedang lakukan. Pernah saya ketemu dengan seorang pelatih, coach, dan juga atlet trail. Kalau lari gunung itu, naik gunung Lawu, turun 50 kilo, lari 120 kilo gitu. Dia sampaikan, wah, harga diri saya kalau DNF itu apa? Berhenti di tengah jalan, gak ada uzur syar'i, gak sakit, gak ada kendala, kok berhenti. Wah, kalau hanya sekedar capek, mengkis-mengkis, itu dia gak berhenti itu. Maka beliau, Masya Allah, beliau memiliki bakat apa tadi? An-nasyata, semangat. Nah, begitu. Maka semoga Allah muliakan beliau dan keluarganya. Ini salah satu guru saya. Gitu. Jadi kalau saya Syihabuddin sekarang udah mulai ini ya, mau bikin komunitas untuk usia 50 tahunan ya, olahraga gitu ya. Ada juga salah satu itu ya, juga pengen sudah bikin malahan bagaimana usia-usia 40-50 itu terbiasa naik turun gunung, nah gitu ya, dalam kondisi cuaca ekstrim, hujan ya, petir, isi petir ya, hujan ya, tetap bisa berlari. Masya Allah, itu luar biasa. Nah, ini bakat-bakat apa? Semangat. Karena orang semangat itu dia menyenangkan nggak? Pertanyaannya menyenangkan, tapi kalau masih kecil menjengkelkan. Bagi yang belum paham, kalau mudah-mudahan kan udah paham ya. Oh, ini bakat anakku, semangat, keren, Insya Allah. Usep, muter-muter, nggak pernah berhenti, gitu ya. Disuruh duduk baru 1 menit udah lari-lari, gitu ya. Gitu ya, menyenangkan kan? Luar biasa. Disuruh diam nggak mau diam, gitu ya. Gimana sih? Gak seperti kakaknya, berbeda gitu ya. Kakaknya anteng, meneng gitu ya. Adiknya, muter ya, loroy, icik tulan. Gitu, loro bener ya, bilang lemot gitu ya. Menyenangkan ya. Emang bakat ini menyenangkan, ya, menyenangkan di usia kecil dan menyenangkan di usia besar, gitu ya. Bagi yang paham. Baik, Masya Allah. Oke, berikutnya nih, bakat nih dalam Al-Quran nih, surah Al-Qasas ayat 34. Ini kisahnya dulu ketika Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah ini kepada Firaun. Tapi kemudian oleh Nabi Musa alaihissalam, karena dia sadar dan paham dia itu nggak diberikan bakat fasih bicara, gitu, pandai dalam berkomunikasi, maka beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa meminta agar Nabi Harun saja yang fasih lidahnya untuk kemudian menjadi utusannya, artinya membersamai Musa alaihissalam untuk menyampaikan risalah kepada Firaun. Nah, gitu. Maka di sini bahwa Nabi Harun alaihissalam diberikan bakat apa?
Ya, al-fasahah yaitu pandai dalam berkomunikasi, mampu menyederhanakan sesuatu yang rumit jadi gampang, jadi simple. Nah, kita ya, jadi mudah memahamkan orang lain. Nah, ini bakat al-fasahah. Nah, oke, baik. Berikutnya kisah tentang ini ya, dua ibu muda dan tua ketika kehilangan anak bayinya, kan gitu ya. Nah, ini dalam hadis Bukhari Muslim ya. Nah, dimana kisah itu sangat populer ya, baik di anak-anak termasuk kita, bagaimana kebingungan dua orang ibu ini ya, sebetulnya satunya nggak bingung ya, kebingungan masyarakat untuk menetapkan ini anaknya siapa gitu. Gitu. Akhirnya terjawab wasilah Nabi siapa? Sulaiman ya. Nabi Sulaiman alaihissalam ini diberikan bakat cerdik ya, sehingga saat kasus ini tidak selesai berhadapan dengan beliau dan dua-duanya masih ngotot, ini anakku, ini anakku, ini anakku, kan begitu ya. Sudah, mana pedangnya, kan begitu ya. Untuk apa? Biar aku belah bayi ini menjadi dua, kan satu buat kamu, satu buat kamu, kan begitu ya. Selesai kan? Nah, sama-sama ngototnya kan gitu ya. Nah, akhirnya ketika mau disembelih, nah seorang ibu muda tadi yang merupakan ibu dari anak itu menahannya. Kalau yang ibu tuanya silahkan dengan dalil sami'na wa ata'na. Tapi kalau ibunya udah kasihkan saja ke ibu tua, ke beliau. Mana ada orang tua yang tega melihat anaknya dibunuh di depan matanya sendiri? Gak ada. Berarti anaknya siapa ini? Ibu muda gitu. Oh, berarti kamu ibunya gitu ya. Ini cerdik, ini ahli strategi ya. Jadi kalau ada masalah yang ruwet gitu ya, dia kayak ringan, nyari solusi itu gampang. Ting begini, ting begini. Oh, tenang aja, ini gitu. Itu dia ahli strategi, dan karena ahli strategi dia juga ahli provokasi. Gitu. Jadi orang-orang yang suka provokator itu ya, suka bikin heboh, itu orang yang bakatnya begini. Ini kalau menyimpang. Tapi kalau baik jadinya membantu. Tapi kalau menyimpang jadinya memecah belah. Gap-gapan, nah itu cerdik ya, insya Allah. Ini apa kata apa ini? Unnoble ya, cerdik. Ada contohnya ini. Datangnya belum. Nah nih, contohnya kayak gini nih kalau anak-anak. Iya nih. Nah, ini bakat al-ithar, dia mendahulukan orang lain dibanding dirinya. Mungkin dia belum minum. Masya Allah, ya, dia layani semua. Ya kan? Ayo. Iya, ya kan? Oke, paham maksudnya? Dia bakat melayani al-ithar dan bekerja sama, bisa saling memudahkan urusan sahabatnya yang lagi sibuk main, diambilkan minuman, ya dimudahkan. Tapi satu bakat tersimpan di luar itu semua. Apa itu? Cerdik. Ya, ini kalau menyimpang, dan dia juga nggak tahu kalau di situ nggak boleh gitu kan. Maka tidak ada dosa bagi anak sebelum balik. Oke. Ini cerdik, ini berarti besok jadi ahli strategi. Masya Allah. Keren kan? Apakah kita akan marah? Tidak. Kan nggak ada.
kurang ajar. Siapa yang ngajarin kamu begini? Itu karena begini, kalau sudah bakatnya itu fitrah bakat itu mendorong anak, termasuk manusia siapapun kita juga, untuk menampakkan dalam perilaku, apakah dalam perilaku berpikir, apakah dalam merasakan, atau dalam berbuat, mesti mendorong begitu, memaksa itu. Maka kalau tidak diarahkan, maka yang terjadi muncul perilaku yang negatif, karena anak-anak belum bisa membedakan benar apa salah. Betul atau tidak? Iya, maka diarahkan. Maka begitu. Baik, Masya Allah, begitu. Dan masih banyak lain kesimpulannya dari Imam Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan bahwa hadis tadi yang terkait kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan bahwa kecerdasan dan pemahaman yang dikaruniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah al-mauhibah. Ulangi apa? Al-mauhibah, sifat bawaan atau al-jibiliyah, bukan diukur dengan ukuran usia, bahkan dari kecil pun udah tampak. Nanti ada cara-cara cepat tuh bagaimana kita membaca bakat mereka. Ya, cara cepat, singkat. Oke, baik. Nah, maka ini adalah al-mauhibah. Nah, ini yang untuk kita baca, nanti kita jaga, ya, kita rawat, kemudian kita arahkan sehingga bermanfaat. Baik, begitu. Sekilas tentang apa itu bakat, dan bakat ini kesimpulannya adalah, kalau di sini banyak al-mauhibah itu banyak ya. Kalau dalam ilmu tafsir bakat yang ditulis oleh Sa'd Abdul Khalid radhiyallahu anhu, Sa'd Abdul Khalid semoga Allah memberikan beliau dan keluarganya, itu adalah ada 40 ya. Walaupun dalam beberapa kitab ulama itu berbeda, ada yang 50-an, ada yang 80-an, tapi beliau ambilkan yang kiranya mirip, dia jadikan satu ya, sehingga lebih simpel di 40. Maka 40 ini disebut sebagai tafsir bakat 40 ya, gitu ya. Yang menyandarkan pemetaan itu, ya, sifat mulia itu pada 40, pemetaan bakat berdasar 40 sifat mulia. Nanti kesimpulannya apa? Bakat adalah sifat. Bakat adalah apa? Sifat, bukan kayak tadi renang, gitu ya, atau sepak bola, itu bukan bakat. Atau ketika dia sudah bekerja sebagai seorang misalnya accounting, ya, itu bukan bakat. Semua yang orang bilang bakat itu adalah bidang bakat. Nah, semua yang oleh orang kebanyakan itu bilang bakat, seperti pekerjaan, bisnis, perdagangan, yang kata tadi, ya, ahli ilmu dan lain sebagainya, itu adalah bidang bakat. Bakat itu sendiri adalah sifat, sebagaimana yang termaktub dalam Quran dan Sunnah tadi. Sifat yang bagaimana pertanyaannya? Kan gitu. Nah, tadi beliau udah sampaikan sifat apa tadi? Ya, sifat yang unggul. Nah, unggul itu kayak gimana? Yang unik, berbeda dengan anak satu dengan yang lainnya bisa jadi, dan khas. Tapi uniknya itu bukan sekedar beda, ada itu unik, ya. Kalau benda produk itu kan ada unik, tapi kurang bermanfaat. Uniknya apa? Bikin roti bentuknya buaya, emang nggak ada yang lain unik, cuman dia yang bikin. Persoalannya, seberapa butuh orang kue dengan bentuk buaya gitu.
Betul ya? Mau bentuk buaya, mau bentuk monyet, mau bentuk lingkaran doang. Kalau enak ya sudah kan begitu. Betul nggak? Maka dia unik tapi kurang bermanfaat. Tapi uniknya di sini bakatnya adalah unik yang bermanfaat. Masya Allah.